Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Kita langsung bersama-sama buka Alkitab kita dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima mulai sampai ayatnya yang ke-11. Saya berikan tema kita pagi ini bicara tentang makin serupa dengan Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita makin serupa dengan Kristus? Apakah kita seperti yang Yesus jalani harus disalibkan lagi seperti Yesus naik ke salib seperti itu? Bukan. Tapi mari kita mau belajar dari apa yang menjadi pembacaan kita dari firman Allah yang kita akan lihat. Kita baca bersama ayat-ayat firman Allah ini. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima mulai. Bersama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Saya percaya bahwa semua kita pada ujungnya nanti dalam pengiringan kita kepada Kristus sebagai orang percaya adalah mengembalikan apa yang menjadi rancangan Tuhan dari semula terhadap kehidupan manusia ketika dia ingin menciptakan atau menjadikan manusia serupa segambar dengan dirinya. Kejadian pasal pertama ayat 26-27 itu membuktikan bahwa Allah menciptakan manusia, menjadikan manusia serupa segambar dengan dirinya. Tapi pada pasal 3 kita tahu kisahnya, kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan manusia kehilangan gambar rupa Allah itu. Kemuliaan Tuhan hilang dari kehidupan manusia. Allah lagi yang merancangkan untuk sesuatu yang terbaik bagi manusia. Sebab rencana semula untuk menjadikan serupa segambar dengan dirinya, untuk memenuhi seluruh bumi ini dengan gambar Allah, tidak terjadi karena pasal 3 itu. Ada praktek kegagalan dari kehidupan manusia pertama yang hidup dalam ketidaktaatan menyebabkan manusia kehilangan gambar Allah. Tapi Yesus dirancang dari sejak di Taman Eden itu pula. Sebab ketika Adam jatuh dalam dosa dan kita tahu kisahnya bersama. Pada saat Allah menjumpai Adam di Taman Eden itu, Allah menanyakan tentang apa yang kau, di manakah engkau? Lalu Adam menjawab, aku bersembunyi karena aku telanjang, aku takut. Di satu sisi, saya mau berkata begini, Allah sebenarnya sudah tahu bahwa dia sudah makan, dia sudah telanjang, dia sedang sembunyi. Allah tahu semua itu. Bukan Allah tidak tahu. Tapi ketika Allah menanyakan itu, jawaban dari Adam justru bukan apa yang ditanya, jawabannya beda. Yang ditanya apakah, dari mana kamu tahu kamu telanjang? Apakah kamu sudah makan buah yang aku larang? Itu pertanyaan Allah. Kalau saudara ingat kejadian pasal 3 itu ayatnya yang ke-9, 10, 11. Saudara akan lihat di sana dinyatakan oleh Tuhan
apakah kau sudah makan buah yang aku larang? Kira-kira jawabannya apa? Harusnya jawabannya, iya Tuhan, aku sudah makan. Betul? Ampuni aku kalau dia tahu dia salah. Tapi kenyataannya Adam gak pernah ngaku. Kenyataannya Adam justru menjawab, perempuan yang kau berikan kepadaku di sisiku, dia yang bikin aku makan. Nyalahin perempuan dan Tuhan. Coba lihat samping kirinya, bilang begini, persis kamu. Suka nyalahin orang lain. Nyalahin gembala, nyalahin pendeta, nyalahin pimpinan care. Tapi hari ini kita mau belajar, kita mau jadi serupa dengan Kristus. Amin. Makanya ayat tadi mengingatkan kita dari pembacaan kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, apa saudara? Taruh pikiran Kristus dan perasaannya Kristus. Supaya apa? Kembali kepada rencana Allah semula itu. Serupa segambar dengan diri Allah. Dalam apanya Allah kita harus menjadi serupa. Ketika Allah kembali bertanya kepada Adam dan Adam menjawab begitu, Tuhan gak bertanya berlama-lama dengan Adam, langsung kepada Hawa, apa yang sudah kamu perbuat? Hawa belajar dari suaminya yang dia kasihi, ular Tuhan yang bikin aku makan. Coba saling menyalahkan terus. Lalu sampai pada ular, Tuhan terus berurusan dengan ular, Tuhan tidak bicara banyak-banyak, langsung dihukum. Maka saya mau berkata begini, seandainya pada waktu itu ada altar call, yang duluan maju itu ular, karena dia tidak bicara banyak-banyak. Adam kasih salah Hawa, Hawa kasih salah ular, ular tidak sempat mau bilang ada kambing hitam. Tapi yang dia kasih tahu, Tuhan langsung ambil inisiatif. Ketika dia telanjang itu saudara, sebelum kisah yang saya sampaikan tadi ini, Tuhan memakaikan dia kulit binatang. Sebenarnya itu sudah menubuatkan tentang korban Kristus di atas kayu salib. Yesus harus datang kembali supaya yang tadinya hilang kemuliaan itu, yang tidak bisa menunjukkan gambar rupa Allah itu, serupa dengan Kristus itu, harus ada hewan yang disembelih. Tadi di offering tadi kita dapat kebenaran tentang Abraham rela mengorbankan anaknya yang diminta Tuhan. Itu juga gambaran tentang Kristus yang dikorbankan. Bapa mengasihi dia. Tapi di Taman Eden terjadi penyembelihan. Satu hewan di mana kulitnya dikuliti dipakaikan kepada manusia supaya Allah bisa jumpa dengan manusia lagi. Dalam artian dosa menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi dengan adanya penebusan Kristus membuat kita layak menghampiri Tuhan langsung dengan dia. Nah, ketika Adam di Taman Eden itu dipakaikan baju dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangannya. Saya percaya walaupun tidak tercatat di Alkitab, saya suka mengimajinasikan bahwa pada saat itu Allah sedang pakaikan dia pakaian. Yang suami istri kalau suaminya mau pakai jas agak setengah mati, biasanya istrinya yang pakai, dari belakang dikasih masuk, lalu nanti pindah di depan, kasih lihat, kasih rapi dari depan. Betul? Pasti begitu. Dengan kata lain, dari sembelihan binatang itu yang kulitnya diambil, membuat manusia bisa berhadapan-hadapan muka lagi dengan Allah. Lambang tentang Kristus yang akan datang. Nah, dari Kristus yang sudah ada, yang kita sembah, yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dialah yang memberikan kita satu kebenaran. Paulus bilang kepada Timotius, kepada Filipi jemaat di sana, kalau kamu dalam kehidupan bersama harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Menjadi penting bagi kita semua dalam pengiringan kita kepada Tuhan, supaya kita makin serupa dengan Dia, miliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Pertanyaan lanjutannya adalah, apa sih yang ada dalam pikiran dan perasaan Kristus? Sehingga itu harus menjadi milik kita bersama sebagai orang percaya. Dalam hidup bersama ini, supaya yang kelihatan Kristus saja. Amin.
Coba bilang samping kiri kanannya dan kasih tahu, miliki pikiran dan perasaan Kristus. Haleluya. Kalau pertanyaan itu datang, apa sih yang ada pada pikiran Kristus? Tersirat dalam pembacaan yang kita baru baca. Ayat 6, 7, dan 8. Mari kita lihat ayat-ayat itu. Di situ tersirat apa sih yang menjadi dasar pikiran Kristus? Sehingga dia rela melepaskan hak, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah yang punya segala-galanya. Dia melepaskan semua itu, datang menjadi manusia. Apa sih yang ada pada pikirannya, kok mau turun ke dunia dengan semua kondisi yang ada? Saya terlalu yakin hal pertama bagi diri Yesus yang ada pada pikiran dan perasaannya, kasih. Kalau bukan karena kasih, buat apa dia harus tinggalkan kesetaraannya dengan Allah? Saudara temukan itu pada ayat 6. Dia melepaskan semua kesetaraan dia dengan Allah, dengan diri, dengan Raja itu semua. Dia lepaskan semua status itu untuk menjadi manusia yang hina itu. Manusia yang tidak punya jati diri yang seharusnya di dalam dunia ketika diciptakan dari semula di Kejadian pasal yang pertama itu. Itu kekekalan, itu rancangan Tuhan semula. Tuhan tidak pernah merubah rancangan itu. Tuhan tidak pernah merubah rencana semula Tuhan menjadikan manusia untuk serupa, segambar dengan dirinya. Maka saya mau berkata begini, kalau kita membangun kehidupan makin serupa dengan Kristus, miliki pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Bagaimana caranya? Pertama, pikiran Kristus sadari ada kasih. Jadi hidup kekristenan kita tidak bisa tidak untuk kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu perintah utama Tuhan bagi kita. Semua hukum Taurat yang terdapat di dalam Perjanjian Lama tercakup di dalam satu perintah itu. Dan ada perintah kedua, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Dengan kata lain saya mau berkata, dasar dari Yesus mau tinggalkan status kealahannya menjadi manusia karena dia mengasihi kita manusia. Kalau bukan karena dia mengasihi kita, itu tidak terjadi. Bapa yang mengasihi, Alkitab mencatat Allah itu kasih adanya. Yesus adalah Allah sendiri. Yohanes pasal pertama jelas menyatakan itu. Pada mulanya adalah firman dan ayat 14 menyatakan telah menjadi manusia di antara kamu. Dan itulah Yesus. Ada kasih. Dan di dalam kasih itu, karena dia mengasihi manusia, dia rela tinggalkan itu. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menjadi sama dengan kita. Mempraktekkan kehidupan kemanusiaan 100%. Dia lapar, dia juga mengalami kesulitan. Dalam artian ketika badai datang, dia juga dapat alami. Tapi itu semua tidak mempengaruhi dia. Kenapa? Pada sisi itu dia tahu siapa yang dia percayai ketika dia harus datang ke dalam dunia. Makanya setiap kali dia melakukan sesuatu dia selalu berkata, aku tidak melakukan karena aku punya mau, tapi karena Bapa yang kehendaki. Apa yang Bapa suruh itu yang aku kerjakan. Apa yang Bapa minta itu yang aku buat. Saudara masih ingat di dalam pernikahan di Kana, ketika mamanya sendiri datang dan beritahu sama dia, mereka kehabisan air anggur. Masih ada jawaban kalau diterjemah Alkitab terjemahan lama ya. Buddha itu bahasanya kasar sekali tuh. Mau apa kau dengan aku perempuan? Wah, kalau ada ibu kita ngomong kayak gitu, ibu bilang kurang ajar kamu ya. Kalau saya tahu kamu akan bicara gitu, saya tidak lahirkan kamu. Tapi itu terjadi, Yesus ngomong kepada mamanya dan ibunya. Ketika ibunya berkata mereka kehabisan anggur. Yesus bilang waktuku belum tiba. Kenapa Yesus bisa berkata itu? Karena Yesus masih menentukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya pada situasi seperti itu. Dia tidak berbuat apa. Itu yang menjadi mujizat pertama yang dia lakukan. Karena Bapa minta. Dan itu sebabnya Ibu Yesus pada situasi itu sangat menyadari betul siapa anaknya ini.
Dan dia berkata, apa yang dia ngomong, lakukan saja. Apa yang dia minta, buat saja. Dengan kata lain, hari ini saya mau berkata begini, kalau kita sadar kita anak orang percaya, anak Tuhan yang sudah sekian lama bergereja, kita bukan ditentukan dengan kita sudah melibatkan diri melayani, sudah terlibat pelayanan, kita sudah terlibat berpuluh tahun dalam gereja lokal. Bukan itu. Tapi apakah keserupaan dengan Kristus dalam ketaatan itu ada pada diri kita? Hal kedua pada diri Yesus selain kasih, ternyata taat. Saudara, dengan cepat saya ingin berkata begini, kalau kita mau belajar tentang makin serupa Kristus, tidak ada cara lain selain kita taat. Mari sama-sama katakan, taat. Saudara mau baca dari depan atau dari belakang, ketemunya tetap taat. Inilah kegagalan manusia pertama, Adam, tidak taat. Maka dosa masuk. Tapi manusia kedua yang dicatat dalam Roma pasal 5, saudara bisa temukan pembacaan itu. Ayat 12 berkata gara-gara Adam satu orang, semua orang menjadi berdosa. Tapi ayat 15, ayat 16, 17, 18, 19 saudara bisa baca sana. Oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus kita semua dibenarkan. Karena dia yang mau taat sampai mati di atas kayu salib. Ayat tadi kita baca Filipi pasal 2 itu. Yesus membuktikan pada pikiran dan perasaannya cuma ada satu itu. Ketaatan. Mau memiliki pikiran Kristus? Mau memiliki perasaan Kristus? Makin serupa Kristus? Tepuk sampingnya bilang gini, taat saja. Saudara, ketaatan itu akan kelihatan bukan nanti kalau Anda duduk di gereja manis kayak begini, disuruh berdiri, disuruh duduk, angkat tangan, tepuk tangan beri kemuliaan. Kelihatan nanti di jalanan. Anda taat tidak, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kalau kuning itu kita harus apa? Harusnya apa? Dari hijau mau ke merah biasa dia kuning dulu. Kita dari jauh nih, mau telat nih tugas. Kita kuning itu kita apa? Kok bilang sampai kerjaan pura-pura kamu? Haleluya. Ini hal yang kelihatan. Ketaatan yang seperti itu aja kita nggak bisa buktikan kok. Ada jelas-jelas tanda dilarang, garis huruf P. Terus karena terdesak harus di situ, parkir sudah tidak tahu mau taruh di mana, parkir di bawah situ lagi. Ini orang yang taat tidak? Halo? Jelas-jelas di situ ditulis ada S garis miring, tidak bisa berhenti di situ, stop. Tapi cuma sebentar. Haleluya. Haleluya. Kayaknya wajah-wajah yang senyum-senyum, kayaknya pengalaman ini. Tapi yang dari tadi lihat saya sudah ngomong sampai orang sudah lain ketawa, dia tetap lihat begini. Ini dia tertuduh berat. Hari ini sama-sama kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Biar makin serupa dengan Yesus. Selain ketaatan yang dimiliki oleh Yesus, kita tadi baca, kita temukan bahwa Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Dia taat pada kehendak Bapaknya. Di Taman Getsemani ketika dia berdoa sampai 3 kali dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu kemanusiaannya. Enggak siap sampai peluhnya kayak darah kata Injil Lukas. Tekanan, depresi yang berat untuk menanggung. Dia enggak pernah berbuat dosa. Tapi dia harus pikul dosa. Dia harus tanggung dosa kita semua. Dia lakukan itu dalam ketaatannya kepada kehendak Bapaknya. Di ujung doanya dia berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Amin. Itu membuktikan ketaatannya. Sampai mati di atas kayu salib. Pertanyaannya kembali pada diri kita masing-masing. Bukan hanya sekedar bicara taat dengan kegiatan yang kita percayai sebagai bagian dari pertumbuhan rohani kita. Apakah kita ikut care?
Apakah kita terlibat pada pelayanan-pelayanan yang lain? Mari kita buktikan dalam ketaatan kita di dalam rumah kita masing-masing pada apa yang sudah kita sepakati dari orang tua dan anak, ataupun di tempat pekerjaan kita dalam aktivitas kita. Di sana akan terbukti kita ini orang-orang yang taat atau tidak. Cek clock masuk kantor harusnya jam berapa itu? 7:30 atau jam 8? Orang yang kerja 7:30 atau jam 8? 8. Kalau kami di Tonasa sana itu 7:30 sudah harus cek clock. Ada yang masih suka datang, tolong cek clock kan ya. Tolong, padahal dia belum ada di kantor, sudah dicek clock kan. Hal yang seperti ini membuktikan taat atau tidak? Coba lihat samping kiri kanannya dulu ini. Ini tampang-tampang yang bagaimana nih kelihatannya. Tapi saya percaya jemaat ini adalah jemaat yang taat. Terbukti pagi ini segini banyaknya sampai di balkon. Dan memang tiap minggu pasti banyak ini. Tapi sekali lagi saya mau bilang, bukan ukurannya karena Anda paling setia dalam gereja saja. Bukan sekedar itu. Tapi memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupmu akan membuat engkau bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Ada orang sampai kalau di gereja sudah ditahu tempat duduknya di mana. Kalau giliran dia datang tahu-tahu sudah ada yang duduk, dia bilang ini, Bro, sis, minta maaf, itu kita petampa. Sampai seperti itu orang dalam gereja. Tapi saya mau berkata bukan itu semua yang menentukan. Tapi makin hari bahwa hidup kita dalam keseharian, kita makin serupa Kristus. Karena pikiran dan perasaan kita connect dengan pikiran Kristus. Kita makin hari makin serupa dengan Dia. Dalam kasih, dalam ketaatan. Yang ketiga, pada pembacaan yang kita temukan ini, kita dapati Yesus rendah hati. Amin. Haleluya. Pada pembacaan kita temukan ada kerendahan hati pada diri Yesus. Kita tahu di ayat yang ke-6 bilang dia menanggalkan semua kesetaraannya dengan Allah. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi dia lepas semua status itu untuk menjadi manusia. Bahkan bukan sekadar hanya menjadi manusia, dia taat sampai mati. Dalam kerendahan hati, dia merendahkan diri di hadapan Allah. Baru dipercayakan sedikit sudah mulai lupa diri. Mari kita cek dan recheck hidup kita dalam banyak hal. Nanti sore saya ingin berbagi tentang hal ini. Bahwa kita harus menang pada pencobaan. Karena hidup kita akan selalu berhadapan dengan pencobaan demi pencobaan yang datang pada diri kita. Walaupun ada ayat berkata kita dicobai atau kita dicobai dari diri kita sendiri. Keinginan kita. Tapi saya mau berkata begini, Yesus bisa membuktikan dalam kerendahan hatinya, dia menjalankan semua tanggung jawab yang Bapanya percayakan kepada dia. Pada diri kita semua, apapun itu, kepercayaan dalam bentuk apapun yang kita terima dalam kehidupan di dunia ini, tetaplah rendah hati. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tetap rendah hati. Punya banyak sesuatu, punya jabatan, punya status yang lebih dari orang lain, tidak merubah status kita. Bahwa kita dalam milik Kristus, cuman Kristus yang patut dimuliakan, bukan kita. Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kalau tanpa Yesus. Maka dalam kesadaran kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, kita akan terus menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan siapapun. Itu tidak mempengaruhi hanya karena kita sudah dipercayakan pada posisi tertentu. Lalu kita mulai melihat beda dengan orang lain. Semua kita tetap sama di mata Tuhan. Di mata Tuhan oleh kasih karunia kita dipercayakan pada bidang masing-masing. Atau kita dipercayakan dalam kapasitas punya harta benda, punya finansial, punya segala sesuatunya yang kalau mungkin orang biasa berkata begini, sampai 7 turunan gak habis-habis pada dia. Karena dia punya kekayaan yang seperti itu. Tapi tetaplah rendah hati di situasi seperti itu sekalipun. Makin disanjung, makin ditinggikan, makin dimuliakan.
makin lebih rendah hati untuk melihat Yesus saja yang harus dimuliakan lewat hidup ini. Itu hal yang ketiga yang kita bisa lihat dari pembacaan ini secara tersirat. Yang keempat, siap dikorbankan dan menjadi korban. Kenapa sepi? Tanya samping kiri kanan, sudah siap? Siap dikorbankan dan jadi korban? Sudah siap? Yesus dikorbankan. Yesus menjadi korban yang sesungguhnya. Dan untuk itu dalam pikiran Kristus dia rela tinggalkan statusnya dan semua yang dia miliki. Untuk harus sekalipun jadi korban dia siap. Bagaimana dengan orang percaya gereja Tuhan akhir zaman ini? Yang katanya gereja akan disempurnakan. Sudah siap waktu dikorbankan? Banyak cara orang bisa mengorbankan kita. Korban perasaan kita. Korban bullying orang melalui medsos kah? Atau di kantor kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai yang diharapkan. Itu semua bisa membuat kita, apakah kita tetap bisa menerima kenyataan itu pada diri kita. Sudah berbuat banyak, sudah melakukan banyak hal yang boleh dikata perusahaan menaik, kantor itu jadi karena kita punya kehadiran di sana, karena kita hidup benar, kita hidup taat, kita lakukan itu. Tapi ketika kita dianggap tidak ada apa-apa di situ dan kita justru tidak terpromosikan, berubah sikapkah kita atau kita menyadari memang kita harus siap dikorbankan? Sudah siap dikorbankan? Yesus dikorbankan. Pikiran pada diri Kristus dan perasaan yang pada dirinya, sampai pada situasi itu pun dia sudah siap lakukan. Dia dikorbankan. Dia menjadi korban. Dengan kata lain, saya simpulkan, menyerahkan hak. Yesus menyerahkan haknya. Pertanyaan bagi diri kita, orang percaya, sudah siap untuk menyerahkan hak kita? Sehingga kita dikorbankan dan kita jadi korban? Sudah siap? Ini ada orang atau tidak ini? Halo? Kasih tahu sampai kira jangan pura-pura tidak dengar. Menyerahkan hak nggak enak. Tapi itu pikiran dan perasaan Kristus, dia rela tangguhkan itu. Tersirat dalam pembacaan kita ayat 6, 7, dan 8 itu. Makanya ayat 9, 10, 11 dia dimuliakan di hadapan Bapa. Dia mendapatkan status yang luar biasa bahwa dalam nama itu berkuasa. Segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi bertekuk lutut dalam nama itu. Dan pada satu saat nanti ketika gereja hidup dalam pikiran dan perasaan Kristus, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus akan Tuhan. Amin. Hari-hari ini gereja justru saling bersaing. Puji Tuhan kalau pemenangan jiwanya dengan benar. Tapi kalau dijemput-jemputin dari gereja lain, apalagi diiming-imingi duit, makin aneh gereja. Tapi saya tidak mau sebut gereja mana. Praktek itu ada. Padahal untuk menjadikan orang lain mengenal siapa Yesus dalam hidup mereka ketika mereka melihat setiap orang percaya memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupnya. Anda tidak perlu mungkin bicara terlalu banyak, tapi gaya hidupmu, praktek hidupmu, sikapmu, tindakanmu, perkataanmu, perbuatanmu yang makin serupa dengan Kristus membuat orang itu mengaku benar Yesus memang Tuhan. Amin. Kenapa Indonesia tidak bisa dimenangkan bagi Kristus? Padahal kekristenan lebih dulu datang daripada Muslim. Bahkan Hindu, Buddha lebih dulu. Tapi ketika kekristenan masuk pertama di Indonesia, dianggap itu penjajah yang bawa. Sehingga orang Indonesia nggak mau terima Yesus.
Tapi saya mau berkata begini, seandainya orang Kristen hidupnya makin serupa dengan Kristus, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, saya terlalu yakin tidak lama kok untuk menangkan Indonesia. Kita tunjukkan faktanya, saudara. Di mana daerah di Indonesia yang tingkat perceraiannya tertinggi? Berdasarkan jumlah penduduk dan persentasenya. Halo? Enggak ada yang tahu. Wow. Berdasarkan jumlah penduduk dengan survei itu, ini survei tahun 2018. 2018. Apakah tahun ini makin meningkat atau makin menurun? Walau alam. Tapi tahukah saudara di mana tingkat perceraian tertinggi di Indonesia? Manado. Saya bisik-bisik karena gembalanya orang Manado. Manado, saudara. Notabene daerah Kristen atau tidak? Daerah Kristen. Kesaksian apa di situ? Biasa anak-anak remaja pemudi bawa anak tanpa papa. Biasa jadi tren. Saya baru pulang dari Manado dalam satu kegiatan karakter building camp bagi pelayanan mahasiswa Pantai Costa se-Sulawesi Utara. Kami menemukan ketika dalam pelayanan itu ada satu sesi tentang I am a winner, saya pemenang. Tapi untuk bisa menjadi orang pemenang makin serupa Kristus, di situ ada satu isian kuesioner untuk mereka melepaskan semua ikatan. Lalu mereka berani mengakui, mencatat semua tanpa menulis nama mereka. Setelah itu semua, itu akan dibakar dan dibuang. Disebutkan dalam nama Tuhan Yesus supaya mereka terlepas dan mereka pemenang. Pengakuan itu membuat mereka mencatat apa-apa saja yang mereka. Pada kali ini sudah hampir setiap tahun ada CBC di Sulawesi Utara yang dilakukan. Pada tahun ini yang paling tinggi persentasenya dari sekian banyak hal. Dari perbuatan buruk yang ada pada diri mereka. Yang paling tinggi adalah berzina. Notabene orang gereja. Kalaupun kita cek ternyata orang gereja, pelayan di gereja, singers, pemain rebana, pemain musik. Nah, ini terjadi di daerah Sulawesi Utara. Saudara mau tahu di mana daerah tingkat yang tertinggi di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga? Ada yang tahu? Di Kupang, NTT. Ketika kami hadir dalam satu kegiatan Christian Men Network gathering di Cipanas, salah satu narasumber adalah Ibu Maria Apitulei, Dr. Maria Apitulei. Beliau mengungkapkan hal ini tentang kekerasan. Dia adalah wakil ketua Komnas Perlindungan Perempuan. Lalu dia menyatakan tentang kekerasan dalam rumah tangga justru tertinggi di Indonesia ada di Kupang. Kupang daerah apa? Kristen atau bukan? Kristen. Ternyata kekristenan tidak menunjukkan siapa Kristus di sana. Sehingga orang tidak mengenal kasih karunia melalui Yesus. Ada tanggung jawab besar bagi kita gereja Tuhan untuk menyatakan supaya Indonesia dimenangkan bagi kerajaan Allah. Saudara mau tahu di mana daerah tertinggi pelecehan seks terhadap anak di bawah umur? Nggak ada yang tahu lagi. Kayaknya saudara nggak peduli-peduli dengan begitu. Ngapain dipikirin itu? Nggak penting banget. Tapi saya cuma mau nyampaikan saudara. Karena kami bergerak di pelayanan Christian Men Network. Jaringan ini ada di hampir di seluruh dunia jaringan itu. Tapi untuk di Indonesia hampir di semua kabupaten, provinsi, kota ada pelayanan ini. Dan dari sana kami dapatkan informasi juga dari salah satu pimpinan. Waktu itu masih
Andreas Yewangu, ketua PGI. Ternyata tingkat pelecehan tertinggi di bawah usia terhadap anak-anak itu justru terjadi di Maluku. Saya orang Maluku. Daerah Kristen atau bukan? Daerah Kristen. Bagaimana bisa Indonesia dimenangkan kalau dengan kondisi orang Kristen mayoritas saja hidupnya kayak gitu? Kira-kira menurut saudara di mana daerah tingkat HIV AIDS tertinggi di Indonesia? Halo? Saudara mau bilang Surabaya? Enggak, saudara. Di Papua. Saya satu kali datang di Papua, mendarat di Jayapura sana, di Sentani. Keluar itu kalau mau ke arah Papua itu setelah keluar dari bandara, enggak jauh langsung pertigaan, langsung belok kanan jalan besar. Tapi di pinggir jalan, di depan spanduknya besar-besar tertulis, selamatkan Papua dengan kondom. Saudara lihat, diingatkan seperti itu. Juru selamat Papua kondom. Karena tingkat HIV AIDS yang tinggi di sana. Notabene daerah apa ini? Daerah Kristen atau bukan? Daerah Kristen. Saudara lihat, ini fakta-fakta yang terjadi di Indonesia. Kalau saudara cuma di Sidoarjo seperti ini, mari kita mulai belajar makin serupa dengan Kristus. Dengan memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Supaya apa? Hidup kita membawa perubahan dimanapun kita berada. Mulai dari rumah kita, orang di tetangga kiri kanan melihat, beda memang. Ada pengakuan pernyataan orang lain bisa. Memang betul orang Kristen. Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan orang percaya, selain ada kasih, ada ketaatan, ada kerendahan hati, ada penyerahan hak yang dia berani lepaskan. Ketika dia justru punya hak, tapi dia lepas. Sebagai seorang hamba ketika Yesus merendahkan diri menjadi hamba dalam ketaatannya. Dolos itu bahasa Yunaninya. Jelas sekali, itu keset kaki. Keset kaki kita tahu fungsinya. Untuk melepaskan kotoran supaya kaki kita bersih. Jadi kalaupun sampai terjadi seperti itu dalam hidup kita, jangan cepat protes, jangan cepat bereaksi salah, tetaplah positif untuk melihat bahwa saya senang menjadi serupa dengan Yesus. Saya makin memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam diri Yesus. Makin direndahkan, makin dilecehkan, makin tidak dipedulikan, makin dihianati. Seperti apapun situasinya, Yesus melewati situasi itu untuk tetap menjadi seorang yang menyatakan, biar Yesus dipermuliakan lewat kehidupanku. Karena aku mau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, pada diri, pikiran dan perasaannya, Yesus selalu memberi. Dia tidak pernah untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Dari pembacaan ini yang kita temukan ayat 6, 7, dan 8 membuktikan dia telah memberi hidupnya supaya saudara dan saya memiliki hidup. Dia telah menyerahkan segalanya bagi kita supaya kita memiliki segalanya di dalam dia. Dia rela memberi, bukan sekedar siap jadi korban menyerahkan hak, tapi dia selalu memberi. Mari sama-sama katakan memberi. Jadi kalau orang percaya jadi anak Tuhan, jangan pelit. Yang bilang amin cuma 3 orang. Yang lain dengar gak? Saya ulang agak keras sedikit. Jadi orang percaya anak Tuhan jangan pelit. Paling keras aminnya sebelah sini jarang. Atau telinga saya kurang. Jadi anak Tuhan jangan pelit. Haleluya. Bilang sampingnya ini, kasih saja.
Haleluya. Karena saya percaya, saya datang di gereja ini, jujur saya mau berkata gini, saya ngomong sama istri saya kayak dapatkan komunitas. Karena saya selama ini bergerak banyak di luar GPDI, jujur aja. Saya sering banyak keluar dari GPDI. Di luar GPDI saya terlibat banyak pelayanan. Bahkan saya terjadwal di pelayanan di Makassar itu rata-rata GBI, GKA, Isa Almasi. GPDI malah gak pernah pinta. Gak apa-apa, ini kan live streaming ya, biar orang dengar. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, mengakhiri firman Allah ini, saya mau berkata begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan apa? Penuhi pikiran kita dengan kasih. Penuhi pikiran dan perasaan kita dengan ketaatan. Penuhi pikiran kita dengan kerendahan hati. Penuhi dengan semua yang ada pada diri Yesus dalam penyerahan hak yang kita punya. Kalau kita ada pada diri itu, pada posisi itu, bersyukurlah kita makin serupa dengan Kristus. Jangan protes, jangan tolak. Karena Tuhan sedang membawa kita makin bertumbuh, makin serupa dengan Dia. Pada posisi yang seperti itulah, gereja akan membawa lebih banyak jiwa datang kepada Yesus. Karena orang melihat pribadi demi pribadi, di daerah ini, di daerah itu, di jalan ini, di jalan itu, di toko itu, di toko ini. Ternyata mereka makin melihat Yesus ada di situ. Dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan setiap lutut akan bertelut menyembah Dia. Kenapa? Karena kehidupan kita semua sebagai orang percaya, kita makin memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pemain musik silakan, singers boleh bantu saya. Kita tundukkan kepala masing-masing. Bukan lamanya kita menjadi orang Kristen. Bukan karena kita sudah jadi seorang pelayan Tuhan. Atau kita menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi posisi jabatan apapun. Bukan itu ukurannya. Tapi bagaimana kita makin hari makin memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Supaya lewat hidup kita, orang melihat Yesus yang kelihatan. Bukan kita lagi. Tapi orang melihat Yesus karena ada kasih, ada ketaatan, ada kerendahan hati, ada penyerahan hak. Ada sikap hati yang mau memberi dalam kesukarelaannya.